Ia dijuluki Saifullah, yaitu pedang Allah. Ia seorang pahlawan Islam, panglima para mujahid, dan pemimpin pasukan yang selalu dibantu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tak pernah terkalahkan baik di masa jahiliyah maupun setelah masa keislaman. Ia memiliki ide-ide yang cemerlang, keperkasaan yang tiada tara, dan taktik yang jitu. Ia termasuk salah seorang juru tulis Rasulullah. Kunyahnya adalah Abu Sulaiman. Dia bernama Khalid bin Walid bin Mughirah bin Abdullah bin Umair bin Makhzum. Ayahnya bergelar Abdul Syams. Ia salah seorang hakim di kalangan bangsa Arab pada masa jahiliyah. Ia juga salah seorang pemimpin terkemuka suku Quraisy. Kekayaan yang dimilikinya sangat banyak, sampai seluruh suku Quraisy mesti berkumpul untuk membungkus Ka'bah dengan kiswah, sementara ia cukup sendirian saja melakukannya. Ia termasuk orang yang mengharamkan khamr di masa jahiliyah. Ia sempat bertemu dengan masa Islam pada saat berusia sangat lanjut. Akan tetapi ia memusuhi Islam dan menentang dakwahnya, sampai ia meninggal 3 bulan setelah hijrah. Ibunya bernama Asma, atau yang dikenal dengan Lubabah kecil, putri Al-Harits bin Harb Al-Hilaliyah. Ia adalah saudari Lubabah besar, istri Abbas ibn Abdul Muttalib. Keduanya merupakan saudari Maimunah binti Al-Harits, istri Nabi SAW. Khalid bin Walid adalah seorang penunggang kuda yang tangguh dan pahlawan suku Quraisy. Ia terjun dalam perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq di barisan kaum musyrikin. Kemudian, ketika Allah menginginkan kebaikan untuknya, Allah memasukkan rasa cinta Islam ke dalam hatinya. Khalid bin Walid telah mengikuti berbagai peperangan. Tak sejengkal pun bagian tubuhnya melainkan terdapat cap syuhada, yaitu bekas tebasan pedang atau tusukan tombak. Ia pernah berkata, "Malam dikala aku dihadiahi seorang pengantin atau aku diberi kabar gembira dengan kelahiran anakku, tidaklah lebih aku sukai daripada malam yang sangat dingin dalam barisan pasukan kaum muhajirin, di saat paginya aku akan berhadapan dengan musuh." Rasulullah SAW masuk ke kota Mekah dalam rangkaian umroh. Ikut bersama Rasulullah, Al-Walid bin Walid, saudara Khalid bin Walid, yang telah lebih dahulu masuk Islam daripada Khalid, mencari-cari saudaranya Khalid, tetapi ia pun tidak menemukannya. Ia pun menulis sepucuk surat kepada saudaranya tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd, sesungguhnya aku tak menemukan sesuatu yang lebih mengherankan daripada jauhnya pikiranmu dari Islam. Engkau seorang yang cerdas, tak seorang pun yang tidak mengenal agama seperti Islam. Aku pernah ditanya suatu kali oleh Rasulullah tentang dirimu. Beliau bertanya, "Mana Khalid?" Aku menjawab, "Semoga Allah memberinya hidayah." Beliau bersabda lagi, "Orang seperti Khalid tidak mengenal Islam. Andaikan ia gunakan kehebatan dan ketangguhannya bersama kaum muslimin, tentu akan lebih baik baginya. Bergegaslah wahai saudaraku untuk menjemput peluang-peluang kebaikan yang sempat luput darimu." Khalid bin Walid menerima surat dari saudaranya. Surat itu pun dibacanya dengan seksama. Ia sangat gembira mengetahui bahwa Rasulullah SAW pernah bertanya tentang dirinya. Hal itu semakin mendorongnya untuk masuk Islam. Akhirnya Khalid mengarahkan jiwa dan nuraninya pada agama Islam yang setiap hari benderanya semakin naik dan berkibar. Cahaya keyakinan pun mulai berkilau di hatinya yang suci. Ia berkata dalam hatinya, "Demi Allah, sungguh jalan inilah yang lurus. Sesungguhnya dia Muhammad memang benar-benar seorang Rasul. Demi Allah, aku harus segera menemuinya untuk mengutarakan keislaman." Pada malam itu Khalid bermimpi seperti berada di sebuah daerah sempit dan gersang. Tak ada tanaman dan tak ada air. Kemudian ia pergi menuju daerah yang hijau dan luas. Setelah bangun, Khalid berkata dalam hati, "Sungguh, ini sebuah mimpi yang baik." Khalid pun keluar dari rumahnya. Ia sudah bertekad untuk menemui Rasulullah SAW. Mimpi yang ia alami semalam terus melekat dalam pikirannya dan seolah-olah berada di depan kedua matanya. Ia mencari seseorang yang bisa menemaninya menemui Rasulullah. Lalu Khalid ke rumahnya dan mempersiapkan kudanya. Ia mulai melangkah, namun tiba-tiba ia bertemu dengan Utsman bin Tolha yang merupakan sahabat dekatnya. Ia menyampaikan rencananya untuk menemui Rasulullah, dan ternyata Utsman menerima ajakannya. Akhirnya keduanya pun pergi dengan tujuan yang sama. Di jalan, mereka bertemu dengan Amr bin Ash. Amr berkata kepada keduanya, "Marhaban, marhaban bika," balas keduanya. Amr bertanya, "Mau kemana kalian?" Keduanya pun balik bertanya, "Apa yang menyebabkan engkau keluar di waktu begini?" Amr pun menjawab, "Bagaimana dengan kalian?
Apa yang menyebabkan kalian keluar? Khalid dan Utsman serentak menjawab, untuk masuk Islam dan mengikuti Muhammad. Amr pun tersenyum sambil berkata, itulah yang membuat aku datang ke sini. Mereka bertiga pun berangkat sampai di Madinah. Di jalan, sebelum bertemu Rasulullah, Khalid bertemu dengan saudaranya Al-Walid. Al-Walid pun berkata, cepatlah, sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengetahui kedatanganmu dan beliau sangat gembira dengan kedatanganmu. Beliau sedang menunggu kalian. Mereka mempercepat langkah dan segera masuk menemui Rasulullah SAW. Khalid lebih dulu masuk dan ia segera menyampaikan salam pada Rasulullah. Rasulullah pun membalas salamnya dengan wajah berseri. Khalid segera berucap, sesungguhnya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa engkau adalah utusan Allah. Rasulullah SAW bersabda, mari ke sini. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukimu. Aku memang sudah melihat kecerdasan dalam dirimu dan aku berharap semoga kecerdasan itu membawamu pada kebaikan. Setelah Rasulullah SAW membaiat, Khalid berkata, wahai Rasulullah, aku telah banyak berada pada posisi yang menentang kebenaran. Maka berdoalah kepada Allah untuk mengampuniku. Rasulullah SAW bersabda, Allah akan menghapus segala dosa yang telah berlalu. Khalid pun melanjutkan, wahai Rasulullah, doakanlah aku. Rasulullah SAW pun bersabda, ya Allah, ampunkanlah Khalid atas segala perbuatannya yang menghalangi manusia dari jalanmu. Kemudian Utsman bin Thalha dan Amr bin Ash pun maju pada Rasulullah SAW. Sejak hari itu, Rasulullah SAW tak pernah memberi sesuatu pun kepada para sahabatnya lebih banyak dari yang diberikannya kepada Khalid bin Walid. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada sahabat-sahabat yang lain, jangan sakiti Khalid, karena sesungguhnya ia adalah pedang di antara pedang-pedang Allah yang dia hunuskan pada orang-orang kafir.